Apakah Anda termasuk sebagai salah seorang yang selalu dikejar-kejar dengan pertanyaan kapan selesai, kapan ujiannya, kapan wisudanya, baik oleh teman-teman Anda sendiri, dosen pembimbing Anda, bahkan orang tua Anda, karena kerbau, sapi, kambing sudah habis untuk dijual untuk membiayai kuliah Anda. Nah, video ini dikhususkan untuk Anda di bawah topik pembahasan tentang 5 jurus ampuh selesaikan skripsi, tesis, dan disertasi Anda. Saya BL Padatu, selamat datang di channel Edukasi dan Motivasi, salah satu channel yang didedikasikan untuk Indonesia jauh lebih hebat lagi. Kali ini kita akan membahas 5 jurus ampuh ya, terkait dengan bagaimana menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi yang sudah lama tertunda, yang membuat Anda bahkan hampir putus asa dan buang handuk istilahnya. Nah, kita akan membahas 5 hal yang akan menjadi tips bagi Anda untuk menyelesaikan itu semua. Secara pribadi, ya, saya telah mengalami dan menjalani proses-proses yang saat ini Anda sedang jalani, yaitu menyusun skripsi, menyusun tesis, dan pada akhirnya menyusun disertasi. Bagi Anda di level apapun pendidikan Anda sekarang, mari ya tekadkan bahwa skripsi Anda, tesis Anda, disertasi Anda akan segera selesai dan pasti selesai. Yang pertama yang ingin saya bagikan pengalaman ini kepada teman-teman sekalian adalah langkah yang paling pertama adalah, atau jurus yang pertama adalah ya, tersenyumlah. Ya. Jadi apapun kondisi Anda sekarang, yang harus dilakukan itu adalah tersenyumlah. Tersenyum dengan semua kondisi apapun yang Anda hadapi sekarang. Apakah kondisi Anda sedang kehilangan mood, kehilangan ide, kehilangan gagasan, kehilangan banyak hal saja. Yang jelas, sejauh Anda tidak kehilangan nyawa, Anda layak dan akan mampu untuk menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasi. Hanya orang yang memiliki nyawalah yang dapat melakukan semua itu. Karena itu, alasan untuk tersenyum, ya, tersenyumlah sekalipun tidak ada alasan untuk tersenyum. Satu-satunya alasan untuk Anda tersenyum adalah bahwa Anda harus tersenyum. Ya, langkah yang kedua adalah melangkahlah. Ya, ini penting ya. Artinya ambil langkah pertama, karena ada peribahasa yang mengatakan perjalanan 1000 km pun selalu dimulai dengan langkah yang pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan langkah yang pertama? Langkah yang pertama itu adalah bicara tentang bahwa Anda melakukan kerja, ya, kerja aktif bukan pasif, yaitu melakukan satu tindakan starter, ya, seolah-olah kendaraan, mobil, motor Anda bunyikan starter. Nah, apa itu starter Anda? Perjalanan Anda dalam merampungkan skripsi, walaupun itu ada 50 halaman, ada yang mungkin kampusnya menargetkan 60, 80, 100, 200 halaman, 300 halaman, itu adalah sebuah kilometer perjalanan yang akan Anda tempuh untuk bisa mencapai tuntas apa yang Anda akan lakukan dengan skripsi, tesis, dan disertasi Anda. Mulailah dengan langkah pertama, yaitu mulailah menuliskan satu kata pertama. Ya, satu kata pertama, kemudian menuliskan ya satu kalimat pertama, berikutnya adalah menuliskan ya satu paragraf pertama, dan pada akhirnya kumpulan-kumpulan paragraf itu berubah menjadi satu halaman pertama. Jadi jurus yang kedua ini adalah ambil langkah pertama. Ingat baik-baik bahwa ya, langkah pertama ini sangat menentukan. Ketik saja apapun kata yang ada hubungannya, bahkan sekalipun itu tidak ada hubungannya, di atas kertas, di dalam komputer Anda, apapun medianya itu, tuliskan itu, tuliskan kata itu, tuliskan frase itu, tuliskan klausa itu, tuliskan kalimat itu, dan tuliskan paragraf itu, dan Anda akan terkejut bahwa hasil atau langkah pertama ini sungguh-sungguh berfungsi menggerakkan energi yang sungguh-sungguh tersimpan, terkandung dalam diri Anda. Yang ketiga, ya, jurus ampuh yang ketiga adalah tadi yang pertama, ya, adalah senyum. Yang kedua adalah ambil langkah pertama. Dan yang kedua adalah terus melangkah. Nah,
Jadi terus melangkah. Apa yang dimaksud dengan terus melangkah? Ketika Anda terus melangkah, maka tercipta apa yang disebut dengan hukum momentum pertumbuhan. Ya, setiap langkah, satu langkah pasti ada dua langkah. Ketika Anda di langkah kedua, Anda akan digerakkan atau tergerak untuk mengangkat kaki Anda untuk menjejakkan langkah yang ketiga atau step yang ketiga. Nah, di sini perhatikan, tadi di tahapan yang kedua setelah senyum, kita bicara tentang bahwa Anda tuliskan kata pertama, tuliskan frasa atau klausa atau kalimat pertama, dan kemudian dia akan bergerak mencari atau menemukan momentum pertumbuhannya. Satu kalimat demi kalimat, satu paragraf demi paragraf, satu halaman, terus demi satu halaman. Kalau Anda berhasil menciptakan satu kata saja, Anda akan punya potensi yang besar untuk menulis dua kata. Kalau Anda berhasil menciptakan satu kalimat, Anda akan punya potensi yang baik untuk menciptakan atau menuliskan dua kalimat. Nah, kalau Anda berhasil menulis satu paragraf, Anda punya peluang untuk menciptakan momentum untuk menciptakan dua paragraf. Dan pada akhirnya ketika Anda mampu untuk menulis satu halaman, maka Anda punya potensi untuk menuliskan dua halaman, tiga halaman, empat halaman, 5 halaman, dan seterusnya. Ini adalah hal yang kita sebut sekali lagi adalah momentum pertumbuhan. Jadi ingat, prinsip dalam menulis skripsi, tesis, dan disertasi itu adalah skripsi, tesis, disertasi yang bertumbuh, ya, bukan yang satu kali membalik telapak tangan semuanya langsung selesai. Ingat baik-baik bahwa hukum pertumbuhan selalu bertumbuh, ya, sentimeter demi sentimeter, inci demi inci, meter demi meter, dan seterusnya. Dalam ukuran ini, pertumbuhan kita adalah pertumbuhan kata, pertumbuhan kalimat, pertumbuhan paragraf, dan pertumbuhan halaman. Langkah yang keempat adalah bicara tentang teruslah melangkah. Ini merupakan redundansi atau pengulangan dari sebuah proses yang telah Anda lakukan di awal tadi. Bagaimana Anda menciptakan prestasi dengan mampu menuliskan satu kata, satu kalimat, satu paragraf, dan satu halaman, dan terus-menerus Anda lakukan. Ya, dalam proses ini saya sudah mengandaikan dalam langkah ini, tahapan ini Anda telah mencapai sebuah proses penulisan lebih dari 10 halaman. Dan tentu perjalanan ini harus terus dilakukan dan jangan pernah menyerah. Lagi, dan lagi. Again, and again. Ya, Anda tuliskan kata, Anda tuliskan kalimat, Anda tuliskan paragraf, nikmati prosesnya, lewati satu halaman. Setiap hari mungkin Anda mencoba untuk memasang target satu hari adalah satu halaman, 2 hari berikutnya Anda punya 2 halaman, 3 hari demikian, dan pada waktu yang terukur yang Anda bisa kalkulasi, Anda bisa menyelesaikan hal itu. Prinsipnya adalah never give up. Tidak ada yang mustahil, ya. Dikatakan I'm possible, not impossible, ya. Jadi I'm possible, saya akan mampu untuk melakukannya sepanjang Anda terus melangkahkan kaki, sepanjang Anda terus melakukan kerja, tulis, dan tulis. Anda buat satu kalimat, satu paragraf, satu halaman, dan seterusnya. Nah, Anda boleh berbangga karena proses ini adalah proses yang paling membuat Anda akan memiliki satu kekuatan untuk menumbuhkan semangat untuk melanjutkan sesuatu yang sudah Anda mulai. Sebab Anda nantinya adalah orang-orang yang akan menyelesaikan dan kemudian menerima segala sesuatu yang baik yang didatangkan dari proses kerja menulis skripsi, tesis, disertasi. Sekali lagi bahwa orang yang bekerja, apapun yang Anda capai nanti tidak akan mengkhianati Anda karena Anda melakukan sebuah proses yang bertanggung jawab. Nah, karena itu ada pepatah mengatakan, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau Anda bekerja bertumbuh, never give up, Anda pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kita sampai di langkah yang terakhir atau 5 jurus ampuh yang terakhir adalah arahkan langkah Anda pada penyelesaian. Apa yang Anda telah mulai, Anda memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya.
Ya, jangan hanya dikenal sebagai orang yang pandai untuk memulai, tetapi kemudian tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan atau menyudahi atau menuntaskannya. Setiap orang yang tadi bertumbuh dalam langkah demi langkah, jurus demi jurus yang saya katakan tadi, tanpa dia sadarinya tercipta apa yang disebut dengan kekuatan yang terus-menerus dari hari ke hari, tali bertemali atau jalin menjalin. Kekuatan itu tumbuh bagi Anda sehingga hari demi hari sesungguhnya kekuatan Anda, kekuatan kehendak untuk menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi Anda itu akan mendukung proses baik ini bagi Anda. Jadi jangan pernah merasa kecil hati, perhatikan baik-baik. Jurus yang terakhir ini adalah bagaimana kita menuntaskan apa yang sudah kita mulai. Kita telah membuat gara-gara, maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan dengan penulisan skripsi, tesis, disertasi. Tarik napas dalam-dalam, minum air putih yang banyak, dan tuntaskan pekerjaan Anda. Sebab pembimbing Anda sedang menunggu Anda untuk menandatangani hasil pekerjaan Anda dan memberikan rekomendasi agar hasil skripsi, tesis, disertasi Anda diujikan dan Anda segera mendapatkan hasil yang baik. Perhatikan baik-baik, dosen Anda adalah orang-orang yang memiliki filosofi ya, bahwa skripsi, tesis, disertasi yang baik adalah skripsi, disertasi yang selesai. Skripsi, tesis, disertasi yang diserahkan, ditandatangani, diujikan, dan kemudian dideklarasikan bahwa Anda layak menyandang gelar sebagai salah seorang sarjana yang mumpuni di dalam memahami berbagai macam masalah dalam hidup ini dan turut berkontribusi untuk mengkonstruksi realitas itu dalam konstruksi teori atau model yang kemudian dapat dipakai untuk memahami apa yang ada di sekitar hidup Anda. Tentunya Anda menjadi salah seorang insan Indonesia, pemikir Indonesia yang akan bersama-sama secara kolektif membangun Indonesia untuk jauh lebih baik lagi atau jauh lebih hebat lagi. Nah, saya ingin berpesan pada bagian terakhir ini, kalau Anda merasakan 5 jurus ini bermanfaat bagi Anda, tolong jangan disimpan sendiri. Tolong bagikan, beritahukan kepada teman-teman Anda yang sedang terkapar, yang tergelepar di kamar-kamar kos itu. Beritahu mereka, tonton video ini, bajakan semangat, tarik napas dalam-dalam, dan tekan tombol komputer Anda, kerjakan tugas dan tanggung jawab Anda. Bukan hanya orang tua yang menunggu Anda di kampung halaman, orang banyak se-Indonesia menunggu keberhasilan Anda. Bagikan wawasan ini kepada teman-teman Anda yang ada di kos. Yakinkan mereka, bangkitkan semangat mereka bahwa mereka bisa menuntaskan skripsi, tesis, disertasi dan mencapai dan mengambil apa yang merupakan hak dia yang selama ini diimpi-impikan bersama. Salam hebat, salam trio.